semuanya. Kami dari kantor pajak. Di sini kami akan melakukan uji lapangan untuk mewawancarai dan mengajak pelaku UMKM untuk melaporkan SPT tahunan. Yuk ikut kami. Hari ini aku lagi ada di salah satu UMKM yang anak muda ngejual tas lucu-lucu banget nih. Kita tanya tentang pajak. Halo Mbak, boleh ganggu bentar nggak? Boleh. Nah, Mbak selama ini jualan kayak gini nih pernah lapor SPT nggak sih? Aduh, belum lagi Mbak. Oh belum. Berarti belum pernah sama sekali ya? Iya, belum. Nah, kalau misalnya sebenarnya nih Mbak ya, walaupun UMKM kecil kayak gini, tetap harus melaporkan SPT Mbak sebagai wajib pajak pribadi. Jualan ini udah pernah lapor SPT nggak ya? Aduh, belum sih. Ih, belum ya, berarti belum sama sekali. Ya, belum. Nah Mbak, kalau misalnya Mbak tahu walaupun UMKM kecil kayak gini, tetap harus melaporkan SPT sebagai wajib pajak. Tapi santai aja Mbak, karena emang banyak sih yang belum tahu ya. Nah kalau misalnya Mbak sendiri udah tahu belum? Aduh, belum juga sih. Oh belum. Nah pas banget di sini kita ngadain sosialisasi gratis buat bantu UMKM biar tahu caranya lapor SPT dengan gampang. Nanti saya kasih brosurnya, di situ lengkap semua laporannya, semua tata caranya. Mbak bisa datang ke sosialisasinya. Makasih ya. Makasih. Iya, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Halo semuanya, perkenalkan saya Lita dari kantor pajak dan saat ini saya sedang berada di tempat penjualan helm dan saya ingin mewawancarai pemiliknya apakah beliau sudah melaporkan SPT atau belum. Yuk ikutin saya. Permisi Bu. Iya, silakan. Apakah benar Ibu pemilik toko ini? Iya, benar. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu sudah memiliki NPWP? Oh, kebetulan saya udah pernah buat NPWP tahun lalu. Apakah Ibu sudah melaporkan SPT tahunan tahun ini? Nah, kalau itu saya belum pernah. Saya nggak ngerti soalnya ada sistem yang baru juga kan. Ya, betul Bu. Sekarang saat ini menggunakan sistem SPT tahunan ini, laporan pajak yang wajib dilaporkan setiap tahun Bu. Nah, untuk melaporkan penghasilan usaha selama 1 tahun. Oh, saya kira tuh usaha-usaha kecil kayak gini tuh nggak perlu melapor SPT itu kan. Tetap perlu Bu, apalagi Ibu sudah memiliki NPWP kan. Nah, walaupun usahanya cuma UMKM, tetap wajib dilaporkan Bu. Soalnya tuh ya jualan saya itu juga nggak ramai. Maksudnya ramai itu ada musimnya lah gitu. Terus catatan penghasilan segala macam itu tuh masih di buku tulis Mbak. Oh, nggak apa-apa Bu. Catatan itu sudah bisa digunakan sebagai dasar pelaporannya. Oke. Terus cara lapornya kalau kayak gitu gimana Mbak? Nah, kalau sekarang tuh pelaporannya menggunakan sistem Cortex Bu. Memang berbasis online, tapi nanti kami akan bantu dan ada panduannya. Aduh, takut salah sih saya Mbak kalau kayak gitu. Oh, nggak apa-apa Bu, jangan khawatir. Nanti kami dari kantor pajak siap membantu sampai Ibu bisa melaporkan dengan benar. Berarti kalau saya melapor sekarang nih, kan sebelum-sebelumnya saya belum ada ngelapor ya, itu saya ada kena denda nggak ya? Nah, kemungkinan ada Bu, nanti ada sanksi administrasinya. Tapi yang penting sekarang Ibu melaporkan ke depannya. Yaudah deh, saya mau belajar deh. Kebetulan nih Bu, besok kami dari kantor pajak mengadakan sosialisasi penggunaan Cortex dan pelaporan SPT tahunan di kantor pajak Bu. Mulai pukul berapa? Mulai pukul 9 pagi Bu. Nanti akan dijelaskan pelan-pelan sampai paham. Oke. Kalau begitu nanti saya coba datang ya. Wah, Biar bagus paham sekali juga. Bu. Ditunggu kehadirannya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Baik, saya Damar Fani. Di sini saya akan mewawancarai pelaku UMKM, yaitu pelaku UMKM dari penjual toko buku. Mari ikut saya. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas, kenapa? Apakah betul Bapak mempunyai toko usaha UMKM toko buku? Betul, saya juga jual buku sama novel di sini. Baik, apakah Bapak sudah memiliki NPWP? Sudah punya pas awal saya buka usaha udah bisa lagi. Berarti apakah Bapak sudah pernah melakukan kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan? Apa itu SPT tahunan? Saya kurang paham. Jadi SPT tahunan adalah salah satu kewajiban dari wajib pajak untuk melaporkan penghasilan baik untuk setahun, baik itu untuk UMKM, orang pribadi dan badan. Oh, saya kira toko buku kecil ini
Tidak usah buat laporan begitu, sekali perlu ya Mas? Ya, jadi tetap perlu Pak, apalagi Bapak sudah memiliki NPWP dan itu harus tetap melaporkan hasil penghasilan per tahun. Wah, saya baru tahu nih Mas. Saya kira cuma jualan aja, sekalian ada laporan juga. Nah, iya tidak tahu Pak, banyak pelaku UMKM juga yang masih belum tahu nih apa itu laporan SPT tahunan. Tetap perlu Pak, apalagi Bapak sudah punya NPWP, jadi beberapa pun penghasilan Bapak tetap harus dilaporkan. Nah, saya baru tahu ini, selama ini saya hanya fokus jualan saja. Ya, nggak apa-apa sih Pak, banyak pelaku UMKM juga seperti Bapak ini bingung cara untuk melakukan SPT tahunan itu. Sebelumnya, apa Bapak sudah pernah melakukan pencatatan? Ada sih, tapi masih sederhana aja. Saya biasanya nyatatnya di buku catatan aja. Oh, itu sudah bagus Pak untuk dasar pengisian laporan SPT tahunan. Jadi cara lapornya bagaimana ya Mas? Nah, kebetulan nih Mas, kita lagi ada melakukan sosialisasi untuk melakukan laporan SPT tahunan untuk pelaku UMKM. Dan Bapak ini bisa juga ikut untuk besok jam 9. Baik, saya akan usahakan datang ya Mas. Oke, terima kasih Mas. Ya Mas. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi perpajakan pada hari ini. Perkenalkan, kami dari pihak pajak ingin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi perpajakan pada hari ini. Perkenalkan, kami dari pihak pajak ingin memberikan pemahaman terkait kewajiban perpajakan, khususnya mengenai pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, baik yang berbentuk orang pribadi maupun badan usaha. Bapak dan Ibu sekalian, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat termasuk pelaku UMKM sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan tersebut. Namun, kami memahami bahwa masih banyak pelaku UMKM yang merasa bingung atau bahkan ragu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pelaporan SPT tahunan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi atau anggapan bahwa prosesnya itu rumit. Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa pelaporan SPT tahunan saat ini sudah jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Jadi yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai wajib pajak orang pribadi. Bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan usaha secara individu atau perorangan, maka termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi. Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan itu paling lambat tanggal 31 Maret. Dalam SPT tersebut, Bapak dan Ibu perlu melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, baik dari usaha maupun dari sumber lainnya, serta menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Untuk yang kedua, untuk wajib pajak badan. Bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan usaha dalam bentuk badan seperti CV, PT, koperasi atau bentuk usaha lainnya, maka termasuk dalam kategori wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan, batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Dalam pelaporannya, badan usaha wajib menyampaikan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca, serta perhitungan pajak yang terutang berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan. Selanjutnya, terkait cara pelaporan, saat ini pelaporan SPT tahunan dapat dilakukan secara online melalui sistem e-filing. Dengan sistem ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak. Cukup menggunakan perangkat seperti handphone atau laptop, serta koneksi internet. Pelaporan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Nah, untuk sekarang pelaporannya kita menggunakan Cortex. Apa sih itu Cortex? Cortex adalah sistem digital dari DJP yang digunakan untuk mengelola administrasi perpajakan secara online. Cortex dapat membantu Bapak Ibu seperti melaporkan pajak secara elektronik, menghitung dan membayar pajak, menyimpan data perpajakan secara otomatis, serta mengurangi kesalahan administrasi. Baik, saya akan menjelaskan tahap-tahap atau langkah-langkah untuk melakukan pelaporan SPT badan. Yaitu yang pertama, login ke akun pajak menggunakan NPWP dan password. Ya. Dan untuk yang kedua, memilih menu pelaporan SPT tahunan.
Selanjutnya, mengisi data penghasilan, harta, dan kewajiban. Lalu, memastikan data yang diisi sudah benar. Dan yang terakhir, mengirimkan SPT secara online apabila data yang diisi sudah benar. Baik, untuk di lampiran 1 itu ada harta pada akhir tahun pajak. Yang pertama ada kas dan setara kas seperti tabungan dan uang tunai bisa dilaporkan. Dan yang kedua itu ada piutang. Dan yang ketiga ada investasi dan sekuritas. Dan yang keempat ada harta bergerak bisa seperti mobil, motor, pesawat, kapal, dan lain-lain. Dan yang kelima ada harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, maupun toko. Dan untuk yang keenam ada aset lain-lain seperti emas batangan, harta. Dan di poin B ada utang pada akhir tahun pajak. Hal tersebut bisa diisi apabila ada utang yang masih terutang pada akhir tahun pajak. Contoh, pada akhir tahun pajak 2025 masih ada terutang. Maka wajib dimasukkan di lampiran 1 tersebut. Lalu ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Biasanya ini muncul otomatis karena sistem Cortex ini sudah bekerja sama dengan Disduk Capil. Dan untuk yang D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Biasanya juga apabila menekan posting SPT di awal itu muncul otomatis juga. Begitu pula dengan poin E. Biasanya kalau ada kasus kurang bayar dan lain-lain, biasanya di poin E dan poin D tersebut yang bermasalah. Setelah data-data di lampiran 1 dan di induk sudah selesai, mungkin bisa langsung dibayar dan lapor. Dan sebelum bayar dan lapor itu ada pasparase yang wajib diisi juga. Nah, setelah SPT berhasil dikirim, Bapak dan Ibu akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bahwa pelaporan telah selesai dilakukan. Dan untuk bukti penerimaan elektronik tersebut masuk langsung ke email Bapak dan Ibu. Baik, setelah penerangan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari audiens? Baik, silakan Saudara Filza. Bagaimana ya Mas untuk mengatasi kalau misalnya kita udah lapor pajak cuman kurang bayar? Izinkan saya menjawab. Itu biasanya terkait di bukti potong yang pertama. Dan yang kedua itu terkait di poin E dengan poin D yang baru saya jelaskan itu. Biasanya ada ketidakcocokan antara perhitungan dengan bukti potongnya. Seperti itu biasanya. Baik Mas, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mbak Filza sudah dijawab ya. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Apakah ada kesulitan lain yang bisa kami bantu? Baik, Ibu ada kesulitan apa? Itu kan pada saat penjelasan simulasi itu kan ada pembuatan konsepnya. Nah, itu waktu menjawab pertanyaan itu kan ada iya dan tidak. Itu ada bagian yang waktu dipencet tidak itu ada bagian yang kuning gitu. Itu tuh belum dijelaskan apa gimana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kan tadi pertanyaannya kenapa waktu ngisi ini tuh ada kuning-kuningnya ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau upload, mau buat SPT tahunan, itu tuh ada bukti potong yang udah terupload di Cortex sendiri. Jadi, kalau misalnya kita mau lapor SPT itu, sebelumnya kita bakal pencet posting. Nah, itu tuh nominal yang di bukti potong bakal otomatis termasuk di saldo yang ada di SPT. Jadi, kalau misalnya kita isi kolom ini, misalnya yang ini, coba diisi. Yang benar apa? Nah, kalau benar dia akan
langsung mengisi ke, nah ini berarti udah ada nominalnya, coba diisi tidak. Nah kalau misalnya tidak, dia akan ada peringatan. Kalau misalnya udah terlanjur diisi tidak terus kita tetap kekeh mau lapor nih, kita nggak bakal bisa lapor karena di Cortex itu udah ada terdata kalau itu tuh ada saldonya. Jadi kita nggak bisa lapor, jadi harus diisi sesuai sama yang ada di kolom lampiran 1 ataupun 2. Apa sudah jelas? Baik, terima kasih atas penjelasannya, saya sudah mengerti. Terima kasih. Sebagai penutup, kami berharap melalui sosialisasi ini, pemahaman Bapak dan Ibu mengenai pelaporan SPT dapat meningkat, sehingga ke depan seluruh UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, benar, dan tepat waktu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan negara melalui kepatuhan perpajakan. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga usaha Bapak dan Ibu selalu berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.